Rohmat turun dari pesawat di Bandara New Chitose, Sapporo. Pada akhir Januari tahun 2023, suhu di luar minus 18 derajat. Napasnya langsung jadi asap putih tebal. Jaket bekas pamannya yang sudah bolong di siku cuma cukup buat nutup badan, tapi tidak cukup buat ngasih hangat. Di tangan kanan, dia cuma bawa koper plastik biru yang sudah diikat tali rafia. Di tangan kiri tas kain berisi paspor, kontrak kerja 3 tahun, dan foto ibunya yang sudah mulai menguning. Umur Rohmat baru 27 tahun. Tingginya 178 cm. Badannya padat karena sejak SMP sudah biasa angkat karung beras 50 kilo. Kulitnya sawo matang. Rambutnya hitam lurus agak panjang karena jarang potong. Dan matanya selalu tenang, kayak orang yang sudah terbiasa pasrah sama hidup. Di kampungnya di Indramayu, wajah begini biasa saja. Tapi begitu dia jalan di lorong kedatangan bandara, banyak orang Jepang yang melirik, terutama perempuan-perempuan muda yang buru-buru nutup mulut sambil bisik-bisik. Perjalanan dari kampung ke sini panjang. Utang rentenir sudah 75 juta. Sawah selalu banjir tiap musim hujan. Ibunya kena stroke ringan. Adiknya mau sekolah SMA, tapi uang SPP nggak ada. Rohmat nekat ikut program magang Specified Skilled Worker, bidang pengolahan hasil perikanan. Gajinya 230.000 yen sebulan, kalau ditambah lembur, bisa nyampe 300.000 yen. Buat orang Jepang itu kecil, buat dia itu harapan satu-satunya. Setelah kelar urusan imigrasi, dia naik bus ke kota kecil Shakotan di pantai barat Hokkaido. Perjalanan 4 jam. Sepanjang jalan cuma kelihatan salju, laut kelabu, dan gunung putih. Sesekali terlihat burung elang laut terbang rendah. Rohmat cuma bisa melongo. Selama ini dia cuma tahu laut dari Pantura, yang airnya coklat dan bau ikan asin. Sampai di Shakotan sudah malam. Dia dijemput Pak Yamada, supervisor orang Jepang yang mukanya datar. Rumah kosongannya cuma kamar 6 tatami, lantai dingin, pemanas minyak tanah 1 biji. Malam pertama dia tidur pakai 3 lapis baju dan sarung dijadikan selimut tambahan. Kerja dimulai jam 5 pagi, bangun jam 4, mandi air dingin, sarapan onigiri sisa kemarin, jalan kaki 10 menit ke pabrik. Tugasnya membersihkan ikan salmon, potong kepala, buang isi perut, masukin mesin, tangan langsung beku. Darah ikan membeku sebelum jatuh ke lantai. Tapi Rohmat nggak ngeluh. Dia malah jadi yang paling cepat kerjanya. Dalam seminggu, teman-teman dari Vietnam dan Filipina sudah memanggil dia bos kecil. Hari ke-13, badai salju besar datang. Angin 120 km per jam. Laut bergelora. Pagi itu kapal nelayan keluarga Yamamoto, perusahaan pemilik pabrik tempat dia kerja, keluar melaut untuk ambil salmon terakhir sebelum musim tutup. Kapal itu membawa Yumi Yamamoto, putri sulung pemilik perusahaan yang berusia 29 tahun. Katanya, Yumi lagi mau bikin dokumentasi untuk promosi bisnis keluarga. Kapal karam. Berita langsung heboh di TV lokal. 2 ABK hilang, Yumi terembang-ambing dirakit kecil. Tim penyelamat terlambat karena badai. Rohmat yang lagi istirahat makan siang di tepi dermaga. Lihat rakit itu terseret ombak. Tanpa pikir panjang, dia buka sepatu, lompat ke laut yang suhunya minus 2 derajat. Air langsung menusuk tulang. Napas terasa terbakar, tapi Rohmat bisa berenang kuat. Dia pernah nyanyi di Laut Pantura waktu kecil, biasa lawan ombak besar. Dalam 3 menit dia sampai ke rakit, tarik tangan Yumi yang sudah lemas. Yumi tingginya 165 cm, badannya langsing. Rambut hitam panjang basah menempel di wajah pucat, matanya tertutup, bibirnya biru. Rohmat gendong Yumi di punggung, renang balik ke dermaga. Teman-temannya bantu tarik ke atas. Ambulans datang 10 menit kemudian. Yumi selamat. Rohmat sendiri masuk rumah sakit karena hipotermia. Tapi cuma 2 hari sudah boleh pulang.
Sejak hari itu, hidupnya berubah. Yumi datang menjenguk setiap hari. Dia bawa bunga, bawa makanan mahal, bawa jaket tebal baru. Awalnya Rohmat cuma bilang, "Terima kasih sopan." Tapi Yumi terus datang. Dia pakai parfum mahal, pakai mantel bulu, sepatu hak tinggi yang bunyinya ketek-ketek di lantai rumah sakit. Matanya nggak lepas dari wajah Rohmat. Kadang, dia cuma duduk di samping ranjang, pegang tangan Rohmat pelen-pelen. Setelah Rohmat keluar rumah sakit, dia balik kerja. Tapi sekarang, dia dipindah ke bagian kantor pusat di Otaru, kota pelabuhan yang lebih besar. Gajinya naik 2 kali lipat. Tugasnya cuma bantu-bantu, administrasi, dan jadi penerjemah dadakan kalau ada tamu dari Indonesia. Rumah kosnya diganti apartemen 2 kamar dekat stasiun, dan Yumi masih terus datang. Kadang malam, kadang pagi, kadang bawa adik-adiknya. Adik pertama bernama Akari, 27 tahun, desainer perhiasan terkenal di Tokyo. Rambut pendek, mata tajam, selalu pakai anting berlian besar. Adik kedua Haruka, 25 tahun, pemalu, kuliah kedokteran, pakai kacamata besar. Adik ketiga Sayuri, 23 tahun, model majalah fashion, badannya tinggi semampai, selalu pakai rok mini, meski salju tebal. Adik bungsu Mei, 20 tahun, mahasiswi seni di Tokyo, rambut dicat pirang, suka bawa kamera mirrorless 2025. Bersaudara ini mulai sering muncul di apartemen Rohmat. Kadang bareng, kadang sendiri-sendiri. Mereka bawa makanan, bawa baju, bawa hadiah. Rohmat bingung. Dia cuma buruh biasa. Kok tiba-tiba dikelilingi perempuan-perempuan cantik dari keluarga terkaya di Hokkaido. Satu malam, di akhir Februari, salju turun, sangat lebat. Yumi datang sendirian. Dia pakai mantel hitam panjang, di dalamnya cuma sweater tipis. Dia masuk, tutup pintu, lalu buka mantelnya pelan-pelan. Di dalam, cuma lenjeri hitam, matanya penuh harap. Rohmat langsung berdiri, mundur ke dinding. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yumi menginap, dan itu baru permulaan. Setelah malam itu, hidup Rohmat di Otaru jadi bener-bener kacau, tapi kacau yang enak. Yumi mulai datang hampir tiap malam, kadang jam 9, kadang jam 11. Dia selalu bawa kunci cadangan yang entah kapan dibuatkan. Rohmat cuma bisa gelinjeling kepala. Apartemen 2 kamar yang tadinya sepi, sekarang selalu wangi parfum mahal. Lemari bajunya penuh sweater cashmere, celana dalam merek Eropa, dan jaket kulit yang harganya mungkin sama dengan motor baru di kampung. Tapi Yumi bukan satu-satunya. Akari mulai muncul di akhir pekan. Dia datang naik mobil Porsche merah menyala yang diparkir sengaja di depan apartemen biar semua tetangga lihat. Akari selalu bawa kotak perhiasan kecil, kadang kalung emas putih, kadang gelang berlian, kadang anting dengan batu safir sebesar kacang tanah. Dia suruh Rohmat pakai, terus foto dari berbagai sudut, lalu upload ke Instagram Naya yang followers Naya 2 juta orang. Captionnya selalu pakai bahasa Inggris, "My Muse from Indonesia." Rohmat cuma bisa nyengir kecut tiap lihat notifikasi, like beribu-ribu. Haruka lebih pelan. Dia datang sore hari, bawa tas medis, pura-pura cuma mau cek tensi atau cek suhu badan. Padahal Rohmat sehat walafiat. Haruka selalu pakai kacamata besar dan rok selutut. Wajahnya merah terus kalau dekat Rohmat. Kadang dia duduk di sofa, pegang tangan Rohmat lama-lama, cuma diam. Kalau Rohmat tanya ada apa, dia cuma geleng kepala pelan, lalu buru-buru pamit. Sayuri paling berani. Dia datang malam-mulam pakai mantel panjang, di dalamnya cuma tank top ketat sama hot pants. Rambutnya selalu diikat tinggi, bibir merah menyala. Dia langsung masuk kamar, buka laptop, terus suruh Rohmat jadi model dadakan buat pemotretan pribadi. Lampu ring light dinyalain, musik J-pop keras-keras. Sayuri suka suruh Rohmat buka baju sampai tinggal celana dalam.
terus foto dari bawah, biar otot perutnya kelihatan. Hasil fotonya dia simpan di folder khusus yang dikasih password nama Rohmat pakai huruf kanji. Mei yang paling muda, paling sering datang siang hari. Dia bawa kamera mirrorless dan suka ajak Rohmat jalan-jalan ke kanal Otaru yang sudah beku. Mereka foto bareng, selfie, terus Mei upload ke TikTok dengan lagu-lagu galau Jepang. Dalam 2 minggu, akun TikTok Mei naik followers 300.000 gara-gara video-video sama cowok Indonesia ganteng itu. Komennya penuh emoji hati dan kata nikah. Rohmat pusing. Dia tetap kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Tapi malamnya apartemen jadi kayak terminal. Kadang Yumi dan Akari datang barengan, langsung ribut rebutan kamar. Haruka cuma duduk di sudut sambil megang cangkir teh, matanya berkaca-kaca. Sayuri dan Mei malah asyik sendiri, bikin konten bareng Rohmat tanpa peduli yang lain. Awal April, salju mulai mencair. Air menetes dari atap-atap rumah. Rohmat dipanggil ke mansion keluarga Yamamoto di bukit overlooking laut. Rumah itu besar sekali. Ada onsen pribadi, taman batu, dan garasi muat 20 mansion itu punya 3 lantai. Dinding kaca besar menghadap laut. Kolam renang dalam ruangan yang airnya hangat. Rohmat datang pakai mobil Yumi, Mercedes hitam. Begitu masuk, dia langsung disambut kelima bersaudara yang sudah nunggu di ruang tamu utama. Mereka pakai kimono rumah warna beda-beda. Rambut disanggul rapi, wajah penuh make up natural. Ayah dan ibu Yamamoto sudah meninggal 2 tahun lalu. Sekarang yang pegang kendali adalah Yumi sebagai anak tertua. Mereka duduk bersila di atas karpet tebal. Di depan Rohmat disodorkan kontrak setebal 50 halaman. Semua bahasa Jepang. Yumi cuma bilang 1 kalimat pendek dalam bahasa Indonesia yang sudah dia latih. "Kamu mau nikah sama kami kelima?" Rohmat kaget sampai hampir jatuh ke belakang. Dia pikir cuma bercanda, tapi wajah kelima bersaudara serius sekali. Mereka jelaskan bahwa keluarga Yamamoto punya tradisi kuno dari zaman samurai. Kalau tidak ada pewaris laki-laki, harta dan perusahaan boleh diwariskan lewat satu suami yang dinikahi bersama oleh semua anak perempuan. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun. Terakhir dilakukan tahun 1890. Rohmat nolak mentah-mentah. Dia bilang dia cuma TKI, bukan orang kaya, bukan samurai, apalagi mau poligami. Dia takut dosa, takut ibunya di Indonesia kena stroke lagi kalau tahu anaknya punya 5 istri. Tapi Yumi langsung keluarkan foto ibunya yang lagi tidur di rumah sakit desa. Katanya kalau Rohmat nolak, ibunya bakal susah cari obat mulai bulan depan. Malam itu, Rohmat pulang dengan kepala pening. Di apartemen, dia buka lemari, lihat tumpukan baju mahal, dompet tebal, dan foto keluarga yang tersenyum di meja. Dia tahu dia sudah terjebak. 2 minggu berikutnya, persiapan pernikahan berjalan cepat sekali. Kuil kuno di Kyoto sudah disewa full 1 hari. Hotel bintang 7 di Tokyo sudah booking 300 kamar untuk tamu. Gaun pengantin untuk kelima mempelai wanita dibuat khusus oleh desainer ternama Paris. Kimono pengantin Rohmat dijahit tangan dengan benang emas asli. Berita mulai bocor ke media Jepang. Awalnya cuma koran lokal Hokkaido, lalu naik ke televisi nasional. Judul-judulnya gila-gilaan. Pemuda Indonesia dinikahi 5 saudara konglomerat. Netizen Jepang heboh. Netizen Indonesia lebih heboh lagi. Grup WhatsApp Kampung Rohmat rame. Ada yang bangga, ada yang bilang Rohmat gila harta, ada yang bilang itu editan. Tanggal pernikahan ditetapkan 28 Mei tahun 2023, hari yang cerah di Kyoto. Bunga sakura sudah gugur semua, diganti dedaunan hijau lebat. Rohmat berdiri di depan cermin besar di kamar hotel.
Dia pakai kimono hitam berlapis emas, rambut disisir rapi ke belakang, wajahnya tetap tenang. Di dalam dadanya, tato ayat kursi yang dia pasang sebelum berangkat ke Jepang terasa sedikit hangat. Dia nggak tahu kenapa. Malam sebelum pernikahan, kelima bersaudara datang ke kamar hotelnya barengan. Mereka pakai yukata putih polos. Wajah mereka tegang, bukan senang. Yumi yang biasanya paling berani, cuma berdiri di depan, pegang tangan Rohmat erat-erat, matanya berkokek-kokoka. Mereka belum bilang apa-apa, tapi Rohmat sudah merasakan ada yang salah, sangat salah. Dan besok adalah hari yang akan mengubah segalanya, bukan cuma buat dia, tapi buat seluruh keluarga Yamamoto. Pagi tanggal 28 Mei tahun 2023, Kyoto cerah. Matahari baru muncul, tapi kuil kuno Byodoin sudah ditutup untuk umum sejak subuh. Ratusan petugas keamanan berpakaian hitam berdiri di setiap gerbang. Helikopter televisi Jepang meleang-leang di atas, siaran langsung ke seluruh negeri. Di Indonesia, stasiun TV swasta sudah mulai live streaming dengan judul Pernikahan TKI Paling Gila di Jepang. Rohmat dibangunkan jam 4 pagi. 2 penata rias pria dan 3 asisten menanganinya. Rambut disisir ke belakang, diikat kecil dengan tali emas. Kimono hitam berlapis 5, beratnya hampir 10 kilo, penuh sulaman naga dan burung phoenix dari benang emas asli. Sabuk lebar diikat sangat kencang, sampai napas Rohmat jadi pendek. Di pinggang diselipkan kipas lipat dari kayu cendana. Kaus kaki tabi putih dan sandal geta tinggi membuat langkahnya pelan dan kaku. Kelima mempelai wanita sudah siap di ruangan sebelah. Yumi pakai siromuku putih, penuh dengan hiasan emas dan merah darah. Akari pakai warna hitam dengan sulaman bunga sakura emas. Haruka warna hijau muda lembut. Sayuri merah menyala. Mei ungu terong. Semua memakai sunokakushi, penutup kepala tradisional yang melambangkan ketaatan pada suami. Wajah mereka sudah dirias tebal. Bibir merah, alis tipis, kulit putih pucat seperti boneka. Upacara dimulai jam 10 tepat. Rohmat berjalan paling depan, diikuti kelima wanita berjarak 2 meter. Jalan setapak batu kerikil menuju altar utama dipenuhi kelopak mawar merah yang baru ditebar. Di kiri kanan berdiri tamu undangan, pejabat tinggi Hokkaido, bos-bos perusahaan perikanan, beberapa anggota DPR dari Indonesia yang nekat datang, dan ratusan wartawan yang cuma boleh foto dari jarak 50 meter. Pendeta Shinto berusia 80 tahun memimpin ritual. Lagu tradisional Gagaku mengalun pelan. Rohmat dan kelima wanita minum sake 3 kali 3 kali 9 kali. Cincin kawin dari platinum dan berlian 5 karat dipasangkan satu persatu di jari manis Rohmat dan masing-masing mempelai wanita. Rohmat merasakan tangan mereka dingin semua. Meski cuaca hangat, setelah upacara selesai, pesta resepsi digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Kyoto. Ruang ballroom terbesar disewa penuh. Meja-meja panjang penuh sushi kelas atas, wagyu A5, dan kaviar. Champagne dompe Rijon mengalir tanpa henti. Penyanyi Jepang terkenal tampil live. Kue pengantin setinggi 3 meter berbentuk gunung Fuji dilapisi emas makan. Tapi di balik senyum dan kilau lampu, ada yang aneh. Sepanjang acara, kelima istri Rohmat hampir tidak bicara. Mereka cuma tersenyum kalau difoto, tapi mata mereka kosong. Yumi, yang biasanya paling ceria, malah paling sering menunduk. Akari terus megang gelas champagne, tapi tidak minum. Haruka beberapa kali keluar ke toilet dan kembali dengan mata merah. Sayuri dan Mei cuma duduk berdampingan, saling genggam tangan erat. Rohmat mulai curiga. Tapi dia terlalu sibuk diseret sana-sini untuk foto, wawancara, dan jabat tangan. Malam semakin larut. Pukul 11, semua tamu mulai pulang. Kelima istri
membawa Rohmat naik limusin hitam panjang menuju pegunungan Nagano. Perjalanan 3 jam tanpa kata. Rohmat tidur sebentar di kursi belakang. Kepala bersandar di bahu Yumi yang tetap diam. Mereka sampai di sebuah ryokan pribadi di tengah hutan pinus. Bangunan kayu tua, atap genteng hitam, lampu-lampu kertas menyala redup. Salju masih tersisa di puncak gunung, meski sudah akhir musim semi. Ryokan ini milik keluarga Yamamoto sejak zaman Edo. Tidak pernah dibuka untuk umum. Kamar pengantin sudah disiapkan di lantai paling atas. Luasnya hampir 1000 meter persegi. Lantai tatami diganti karpet merah, darah tebal. Di tengah ruangan ada futon raksasa cukup untuk 10 orang. Keliling futon dikelilingi lilin hitam besar yang sudah menyala. Di dinding tergantung gulungan kain tua bertulisan kanji kuno. Bau dupa kuat menusuk hidung. Rohmat masuk, langsung merinding. Suhu di dalam ruangan jauh lebih dingin dari luar. Kelima istri mengikutinya dari belakang. Sekarang sudah ganti pakaian. Mereka semua pakai kimono putih polos, tanpa corak. Rambut terurai panjang, wajah tanpa makeup sama sekali, kulit pucat seperti mayat. Yumi yang berjalan paling depan, membawa kotak kayu hitam kecil. Mereka berlutut bersila di depan Rohmat. Yumi membuka kotak itu. Di dalamnya ada belati kecil berbilah hitam dan sebuah gulungan kertas kuning tua. Yumi akhirnya angkat muka. Matanya penuh air. Sekarang Rohmat tahu, ini bukan malam pertama biasa. Mereka menjelaskan semuanya tanpa suara keras, hanya bisik-bisik pelan. Keluarga Yamamoto punya hutang 4,2 triliun yen pada klan Yakuza Kobe. Hutang itu dari ayah mereka yang kalah judi di kasino Macau 10 tahun lalu. Bunga berbunga sudah tidak mungkin dibayar. Satu-satunya cara lunas adalah dengan ritual kuno bernama Goryo Nomor Enye, pengorbanan jiwa laki-laki asing yang dipilih oleh 5 wanita keturunan samurai. Jiwa Rohmat harus dibagi 5 lewat hubungan badan berurutan malam ini. Lalu pada detik terakhir, jantungnya akan ditusuk belati itu. Darahnya akan dicampur sake dan diminum ke-5 wanita. Setelah itu, kutukan leluhur yang menunggak selama 3 abad akan hilang. Dan harta karun keluarga yang disembunyikan sejak zaman perang akan muncul kembali. Cukup untuk melunasi semua hutang plus bunga. Kalau Rohmat menolak, Yakuza akan membunuh ibunya di Indonesia malam ini juga. Foto ibunya yang sedang tidur di rumah sakit desa sudah dikirim ke ponsel Rohmat sebagai peringatan. Rohmat diam. Lama, dia lepas kimono luarnya, pelen-pelen, sampai tinggal kaos dalam putih. Lalu dia angkat kaos itu perlahan. Di dada kirinya, tepat di atas jantung, terpampang tato ayat kursi besar yang dia pasang di Jakarta sebelum berangkat. Tinta hitamnya masih mengkilap. Saat cahaya lilin hitam menyentuh tato itu, semua lilin tiba-tiba padam sendiri. Angin kencang masuk, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Gulungan kain di dinding bergoyang keras. Dari dalam futon merah, terdengar suara gemuruh seperti gempa kecil. Kelima wanita langsung pucat. Yumi menjatuhkan belati. Akari mundur sampai punggungnya menempel dinding. Haruka menangis tanpa suara. Sayuri dan Mei memeluk satu sama lain. Malam pengorbanan belum dimulai, tapi sudah ada yang salah. Sangat salah. Dan Rohmat hanya berdiri tenang di tengah ruangan. Tangan kirinya perlahan menutup kembali kaosnya. Matanya tidak lagi takut, malah ada senyum tipis di sudut bibirnya. Malam ini bukan malam kematiannya. Malam ini adalah malam dia membalik segalanya. Ruangan ryokan itu tiba-tiba gelap gulita. Semua lilin hitam padam bersamaan. Padahal angin tidak masuk. Hanya cahaya bulan dari jendela kecil yang menyelinap masuk, membuat bayangan kelima wanita memanjang aneh di dinding kayu tua. Bau dupa berubah jadi bau tanah basah.
seperti kuburan yang baru digali. Rohmat tetap. Rohmat berdiri tegak di tengah futon merah. Kaos dalamnya sudah diturunkan lagi sampai pinggang. Tato ayat kursi di dadanya mulai memanas. Bukan panas biasa, tapi panas yang terasa sampai ke tulang. Seperti ada bara hidup di dalam kulitnya. Dia tidak bergerak. Matanya tertutup rapat, napasnya dalam dan teratur. Yumi yang tadi paling berani, sekarang merangkak mundur sampai punggungnya menempel pintu. Akari memeluk lutut sendiri. Tubuhnya gemetar. Haruka menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tatami. Sayuri dan Mei saling genggam tangan begitu erat, sampai yari-yari mereka memutih. Lalu tato itu menyala. Cahaya hijau kebiruan keluar dari garis-garis tinta, menyebar ke seluruh dada Rohmat, lalu naik ke leher, turun ke lengan, sampai ujung jari. Dari lantai kayu di bawah futon, mulai muncul retakan kecil. Asap putih tipis naik dari retakan itu, berputar-putar seperti ular. Asap itu tidak dingin, tapi panas, membuat keringat keluar dari tubuh kelima wanita, meski suhu ruangan turun drastis. Rohmat membuka mata. Pupilnya tidak lagi hitam biasa, tapi kuning keemasan. Seperti mata harimau di malam hari. Dia melangkah satu kali ke depan. Lantai kayu berderit keras. Semua lilin hitam menyala kembali. Tapi apinya bukan merah, melainkan biru pucat. Dia angkat tangan kanannya. Jari telunjuk menunjuk ke arah gulungan kain kuno di dinding. Gulungan itu bergoyang sendiri, lalu terlepas dari pengaitnya dan jatuh ke lantai. Saat menyentuh tatami, gulungan itu terbakar tanpa asap. Abu-abunya membentuk pola lingkaran sempurna di lantai. Dari dalam lingkaran itu, tanah mulai naik membentuk gundukan kecil. Gundukan itu pecah. Keluar kotak besi tua, berkarat seukuran peti mati kecil. Kotak itu terbuka sendiri. Di dalamnya penuh emas batangan era Edo. Koin emas bertuliskan kanji kuno dan permata sebesar telur ayam. Cahaya dari emas itu memantul ke seluruh ruangan, membuat wajah kelima wanita terlihat jelas, pucat, ketakutan, dan bingung sekaligus. Rohmat berjalan mendekati kotak itu. Dia ambil satu batang emas, pegang sebentar, lalu lempar ke arah Yumi. Emas itu jatuh tepat di depan lutut Yumi dengan bunyi dentang keras. Yumi menatap emas itu, lalu menatap Rohmat. Matanya penuh tanya. Lalu Rohmat mulai bergerak lebih cepat. Dia sentuh dinding kayu di sebelah barat. Dinding itu bergeser sendiri, memperlihatkan ruangan rahasia kecil. Di dalamnya ada altar kecil dengan pedang samurai tua dan foto leluhur keluarga Yamamoto. Pedang itu tiba-tiba terbang keluar, melayang di udara, lalu menusuk lantai tepat di depan Akari. Akari menjerit pelan, tapi tidak berani bergerak. Satu persatu, rahasia ryokan ini terbuka sendiri. Lantai bawah altar mengeluarkan peti-peti kayu penuh dokumen tanah, sertifikat tambang emas di Hokkaido Utara, dan saham-saham perusahaan zaman sebelum perang. Total nilainya, kalau dijual sekarang, lebih dari 8 triliun yen. Cukup untuk lunasi hutang Yakuza 2 kali lipat. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Cahaya hijau di tubuh Rohmat meredup. Matanya kembali hitam normal. Dia tarik napas panjang, lalu duduk bersila di futon merah. Keringat membasahi bajunya. Kelima wanita masih diam di tempat masing-masing, takut bergerak. Rohmat akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi dalam. Dia ceritakan semuanya. Kakeknya di Indramayu adalah dukun terkenal di Pantura. Sebelum berangkat ke Jepang, kakeknya sudah mimpi bahwa Rohmat akan bertemu 5 wanita di negeri salju dan akan ada yang ingin mengambil nyawanya. Kakeknya lalu pasang tato, ayat kursi sekaligus mantra Jawa kuno di dada Rohmat. Mantra itu bukan cuma pelindung, tapi juga kunci untuk membuka simpanan gaib yang ternyata ditanam leluhur keluarga Yamamoto ratusan tahun lalu di tanah ryokan ini. Leluhur mereka dulu pernah bersekutu dengan jin Islam dari Gujarat
yang datang lewat jalur sutra. Jin itu menyimpan harta di sini, tapi hanya bisa dibuka oleh orang yang membawa kunci ayat dan tidak takut mati. Ritual Goryeo nomor Enie yang mau mereka lakukan malam ini sebenarnya benar, tapi terbalik. Bukan jiwa Rohmat yang diambil, tapi jiwa arwah jahat yang selama ini mengikat keluarga Yamamoto akhirnya dilepas. Harta karun muncul karena Rohmat tidak takut dan tidak melawan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan. Pukul 3 pagi, bos Yakuza dari Kobe datang sendiri naik helikopter. Dia turun dengan 4 anak buah, semua pakai jas hitam dan tato naga di leher. Mereka sudah siap ambil nyawa Rohmat kalau ritual gagal. Tapi begitu masuk ruangan dan lihat tumpukan emas serta dokumen tanah, bos Yakuza itu langsung sujud di depan Rohmat. Dia tahu semua harta ini lebih dari cukup untuk lunasi hutang. Malah masih sisa banyak. Dia minta maaf berkali-kali, lalu transfer uang muka 1 triliun yen sebagai tanda hormat. Malam itu juga pagi harinya, ketika matahari muncul di balik gunung, Rohmat sudah jadi pemilik sah 68% saham Yamamoto Group. Hutang keluarga lunas total. Yakuza malah jadi sekutu bisnis baru. Kelima wanita sekarang bener-bener jadi istri Rohmat. Bukan karena paksaan, tapi karena mereka sendiri yang memilih. Mereka sudah jatuh cinta sejak lama. Tapi malam ini, cinta itu jadi lebih dalam. Karena mereka tahu Rohmat bukan manusia biasa. Rohmat cuma minta satu hal. Dia mau pulang ke Indonesia dulu, ketemu ibunya, kasih tahu kabar baik. Dan dia janji akan balik ke Jepang, bawa kelima istrinya ke Indramayu, biar ibunya bisa lihat manantu-manantu cantiknya langsung. Tapi saat pesawat mendarat di Jakarta 2 minggu kemudian, sesuatu yang tidak Rohmat duga terjadi. Di Bandara Soekarno-Hatta, saat dia keluar dari pintu kedatangan, ada sosok wanita berambut panjang hitam berdiri sendirian di antara kerumunan. Wanita itu pakai kebaya putih kusut, wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Orang-orang di sekitarnya seperti tidak melihat dia. Rohmat langsung berhenti berjalan, jantungnya berdegup kencang. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berbisik tanpa suara yang hanya Rohmat dengar. Aku sudah nunggu kamu pulang, Mas. Dan Rohmat tahu janji lama yang dia buat waktu kecil di tepi Laut Pantura, janji sama makhluk gaib yang menyelamatkannya dari tenggelam saat masih SD, sekarang mulai ditagih. Kisah Sultan baru Hokkaido belum selesai, malah baru mulai. Rohmat mendarat di Jakarta akhir Juni tahun 2023 dengan pesawat pribadi keluarga Yamamoto. Kelima istrinya ikut semua. Yumi, Akari, Haruka, Sayuri, dan Mei. Mereka turun dari tangga pesawat pakai kacamata hitam besar dan mantel tipis. Meski cuaca Jakarta panas 34 derajat, wartawan lokal sudah menunggu ratusan orang. Kamera blitz menyala terus. Judul berita malam itu, TKI Indramayu pulang, bawa 5 istri Jepang kaya raya. Tapi Rohmat tidak tersenyum lebar seperti yang diharapkan wartawan. Matanya terus melirik ke arah sudut bandara. Wanita berkebaya putih yang dilihatnya tadi sudah tidak ada lagi, tapi baunya masih tercium samar-samar. Bau kembang 7, rupa basah, dan air laut malam. Perjalanan dari Jakarta ke Indramayu memakan waktu 4 jam dengan 3 mobil Alphard hitam. Ibunya, Bu Siti, sudah menunggu di depan rumah baru 3 lantai yang dibangun Rohmat dari Jepang. Rumah itu berdiri megah di tengah sawah, cat putih bersih, pagar besi tinggi, dan kolam ikan koi di halaman depan. Bu Siti menangis peluk anaknya, lalu langsung salim satu persatu kelima menantunya yang berdiri rapi sambil membungkuk hormat ala Jepang. Malam harinya, kampung mengadakan selamatan besar. Tenda terbentang sepanjang 300 meter, sate kambing 500 tusuk, nasi liwet 20 kuintal, dan kasidah dangdut sampai subuh. Yumi CS awalnya kaku, tapi setelah dikasih es teh manis dan diajak joget poko-poko sama ibu-ibu PKK,
mereka mulai cair. Sayuri malah jadi bintang. Diajari goyang sawah sampai pinggangnya pegal. Rohmat cuma duduk di kursi paling depan. Senyum tipis, tapi matanya kosong. Sejak tiba di Indramayu, dia merasa ada yang mengawasi terus. Kadang dari balik pohon kelapa, kadang dari dalam sumur tua belakang rumah, kadang dari atap masjid desa. Bau kembang 7 rupa semakin kuat tiap malam. Hari ke-7 di kampung, Rohmat bangun jam 3 pagi. Rumah sepi. Kelima istrinya tidur bareng di kamar lantai 2 yang sudah dipasang AC 2 PK. Dia turun ke bawah pakai sarung dan kaos oblong. Lampu teras mati semua. Di halaman depan, wanita berkebaya putih itu sudah berdiri di depan kolam koi. Rambutnya panjang sampai lutut, basah menetes air hitam ke lantai semen. Rohmat tidak kaget lagi. Dia sudah tahu ini akan datang. Wanita itu akhirnya buka mulut. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas di telinga Rohmat meski bibirnya tidak bergerak. 20 tahun lalu kamu janji, Mas, kalau sudah sukses, kamu akan kembali padaku. Sekarang, kamu sudah jadi orang terkaya di Jepang. 5 istri cantik, harta triliunan. Janjimu mana? Rohmat ingat betul kejadian itu. Tahun 2003, umur 7 tahun, dia tenggelam di Laut Losari waktu mancing ikan sama bapaknya. Ombak besar tarik dia ke tengah. Saat hampir mati, ada tangan dingin pegang kakinya, tarik ke bawah, lalu muncul wanita cantik berambut panjang. Dia bilang, dia penunggu Laut Selatan di Pantura. Namanya Nyi Roro. Kalau Rohmat mau selamat, dia harus janji suatu hari nanti akan jadi suaminya. Anak kecil mana ngerti? Rohmat langsung mengangguk. Besoknya, dia sudah terdampar di tepi pantai, selamat tanpa luka. Sekarang, Nyi Roro datang menagih. Rohmat duduk di pinggir kolam. Dia tidak takut, cuma lelah. Dia jelaskan bahwa dia sudah menikah sah dengan 5 wanita manusia. Dia tidak bisa ninggalin mereka. Ibunya juga sudah tua, butuh dia dekat. Nyi Roro cuma tersenyum. Matanya hitam pekat, tidak ada putihnya. Manusia boleh punya banyak istri. Kenapa aku nggak boleh jadi istri ke-6? Rohmat diam lama. Dia tahu makhluk seperti Nyi Roro tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Tato ayat kursi di dadanya mulai panas lagi. Tapi kali ini tidak sekuat dulu. Mungkin karena ini tanah asalnya sendiri. Kekuatan Nyi Roro lebih besar. Pagi harinya, kelima istri Jepang bangun dengan wajah pucat. Mereka semua mimpi yang sama. Ada wanita cantik berkebaya putih masuk kamar, duduk di ujung ranjang, lalu pegang perut masing-masing satu persatu. Dalam mimpi itu, wanita itu bilang, anak-anak ini juga anakku nanti. Ternyata, sejak malam ritual di Nagano, kelima istri Rohmat sudah hamil bersamaan. Kehamilan baru 6 minggu, dokter di Tokyo belum tahu. Tapi Nyi Roro sudah tahu. Rohmat akhirnya ambil keputusan. Malam terakhir di Indramayu, dia ajak semua keluarga dan istri-istrinya ke tepi Laut Losari. Pas malam purnama, angin, pantai kencang, ombak besar. Dia bawa sesaji besar, nasi kuning 7 bentuk, ayam ingkung, kembang 7 rupa, dan darah kambing segar. Semua ditaruh di atas perahu kecil tanpa awak. Rohmat naik perahu itu sendirian, dorong ke tengah laut sampai air sejari. Di sana, di bawah bulan purnama, dia buka baju atas. Tato ayat kursi menyala, terang sekali. Dia bacakan doa yang diajarkan kakeknya dulu, campuran Arab dan Jawa kuno. Lalu dia buka pisau kecil, sayat telapak tangannya sendiri, teteskan darah ke air laut. Nyi Roro muncul dari bawah air. Rambutnya mengapung seperti tinta hitam. Wajahnya cantik luar biasa, tapi kulitnya pucat kebiruan. Rohmat bicara pelan. Dia tidak nolak lagi. Dia terima Nyi Roro sebagai istri ke-6, tapi dengan syarat.
Nyi Roro tidak boleh muncul di dunia manusia, kecuali Rohmat yang panggil. Anak-anak yang dikandung 5 istri Jepang akan lahir normal. Tapi 1 dari 5 anak itu akan punya tanda sebagai pewaris Nyi Roro nanti. Rohmat janji akan ajarkan anak itu ilmu gaib agar bisa menjaga keseimbangan 2 dunia. Nyi Roro tersenyum. Dia angguk pelan, lalu cium kening Rohmat dengan bibir dingin sekali. Setelah itu, dia tenggelam lagi. Laut langsung tenang. Bintang-bintang kelihatan lebih terang. Rohmat balik ke tepi pantai dengan perahu kecil itu. Kelima istrinya menunggu sambil memeluk satu sama lain. Mereka tidak tanya apa-apa. Mereka sudah tahu suaminya baru saja menyelesaikan urusan lama. 2 bulan kemudian, mereka kembali ke Hokkaido. Rohmat sekarang resmi jadi chairman Yamamoto Group yang valuasinya sudah tembus 15 triliun yen. Mansion baru di Niseko selesai dibangun. 10 kamar tidur, helipad, onsen, outdoor, menghadap Gunung Yotai. Tanggal 28 Februari tahun 2024. Kelima istri melahirkan bersamaan di rumah sakit terbaik Sapporo. 5 bayi laki-laki sehat, 4 bayi normal. 1 bayi anak Haruka lahir dengan tanda lahir berbentuk ombak kecil di punggungnya. Rohmat cuma tersenyum lihat tanda itu. Dia tahu anak itu nanti akan jadi penutup cerita antara dunia manusia dan dunia gaib. Sekarang, setiap tahun di bulan purnama, Rohmat selalu pergi sendirian ke pantai Shakotan. Dia bawa sesaji kecil, duduk di batu besar, lalu lempar bunga ke laut. Kadang Nyi Roro muncul sebentar, cuma senyum, lalu hilang lagi. Di kampung Indramayu, orang-orang bilang Rohmat jadi orang terkaya yang pernah lahir dari desa itu. Di Jepang, dia jadi legenda hidup. TKI yang nikahi 5 saudara konglomerat dan selamatkan perusahaan dari Yakuza. Tapi hanya Rohmat dan kelima istrinya yang tahu. Semua itu bisa terjadi karena satu janji kecil di tepi laut 20 tahun lalu, dan janji itu sudah ditepati. Sampai kapanpun,